Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita semua berkumpul atas izin Allah. Ibu-ibu dan bapak-bapak semua yang dirahmati Allah, ketemu lagi saya dengan ibu-ibu bapak. Ini sebuah rizki buat saya, ditemani oleh para santri. Mari kita awali ta'lim kita, sama-sama mengulang lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai pengajian kita pada siang hari ini. Atas izin Allah, hari ini insyaallah saya akan berbagi kepada ibu dan bapak semua dua ilmu yang insyaallah yang satu akan bikin ibu dan bapak yang hadir di sini dan pendengar dimanapun saudara berada irit, hemat. Jadi dua ilmu, yang satu ini kalau dipakai jadinya irit, hemat. Sehingga atas izin Allah saya pernah menulis di kuliah online di wisatahati.com. Alhamdulillah Pak Bupati, banyak mahasiswa saya yang mengikuti kuliah secara online yang berasal dari Sukoharjo. Insya Allah ya, dari sekitar 800.000 orang di seluruh dunia yang mengikuti kuliah online, insya Allah mungkin sekitar 2 atau 3.000 itu berasal dari Sukoharjo ini dan Solo Raya lah. Subhanallah, alhamdulillah. Saya yang sudah mulai bertambah tua, gimana caranya tetap di pesantren tapi tetap bisa ngajar. Maka sekaligus saya umumkan kepada warga Sukoharjo, insya Allah nanti secara resmi saya menggandeng teman-teman media di Sukoharjo untuk memberikan menjadi perpanjangan tangan Yusuf Mansur dalam mengajar dan berbagi nasihat sekaligus mengajar diri saya. Nah, di kuliah online, di kuliah tauhid, belum lama ini saya mengajar satu bab istimewa ya. Bahwa saya katakan kepada mahasiswa-mahasiswi kami yang mengikuti online, penghasilan Rp10.000 sebulan ya, penghasilan Rp10.000 sebulan, insya Allah udah kebanyakan. Udah kebanyakan. Buat siapa? Buat yang Tuhannya adalah Allah Azza wa Jalla. 10.000 itu bahkan bisa tidak kepake at all, sama sekali, jika percaya bahwa Allah. Begitu kuliah ini dilansir, dinaikin juga di Facebook, di-share di Twitter, di-launch oleh web-web yang lain, muncul kemudian pro dan kontra. Yang kontra, saya berani memastikan dia Tuhannya bukan Allah. Kenapa begitu? Kalau yang Tuhannya adalah Allah, apalagi dia pernah mengalami dan menjalani, tentu dia sepakat. Ustadz Yusuf Mansur, betul. Maka ilmu yang satu ini
Akan mengajarkan kepada ibu dan bapak semua betapa kalau dipakai ini ilmu yang satu. Saya ngajar dua. Hari ini saya ngajar dua ilmu. Ilmu yang satu ini saja kalau diamalkan oleh ibu dan bapak semua, betul-betul akan membuat bapak ibu punya penghasilan enggak kepake. Akan melompat kepada ilmu yang kedua dengan lebih ridho lagi, dengan lebih rela lagi, dengan lebih yakin lagi kalau sudah menjalankan yang pertama ini. Memang apaan sih Ustadz yang pertama? Yang pertama nih ilmu minta. Yang pertama ilmu minta. Yang kedua nanti ilmu ngasih. Pegang saja tuh namanya ilmu minta. Udah selamat sudah. Bukan selamat Om Masinton. Selamat betul. Insya Allah. Ilmu minta maksudnya gimana Ustaz? Ustaz ngajarin kita minta. Betul. Saya ngajarin betul ente minta. Cuman mintanya sama siapa ya? Sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harus kita akui, karena kita punya duit buat belanja, kita nggak minta belanja nama Allah. Yang dilakukan gimana? Kita pergi belanja. Minta nggak belanjaan? Enggak. Oh, nggak ada duit. Betul, Ustaz. Ada duit. Siapa yang mengingat Allah di saat dia lapar? Sedikit yang diingat tukang nasi. Lapar ya. Coba buka nggak tukang nasi goreng? Tukang nasi goreng yang diingat. Ilmu minta, ilmu ngasih. Banyakin minta, banyakin ngasih. Minta itu doa. Banyakin berdoa. Allah ini maha mendengar. Tapi kita jarang memperdengarkan kebutuhan kita. Apalagi lagi ada. Apalagi lagi mobil besok. Warnanya apa ya? Hitam apa merah? Allahu Akbar. Salat dia. Rakaat yang berikutnya mereknya apa? Allahu Akbar. Rakaat berikutnya baru apa second? Allahu Akbar. Rakaat berikutnya di showroom yang mana? Allahu Akbar. Siapa yang begitu? Enggak ada. Jalan aja. Jujur aja, ngomong aja jujur. Beli motor, bodoh gitu. Blow on. Nggak tahu nih, apakah buat orang Sukoharjo halus apa tidak? Kalau buat orang Betawi sih halus-halus aja. Ya kan kadang-kadang kalau di Solo ya nggak, nyebut orang bodoh tuh kayaknya kasar sekali. Tapi biar aja, biar dia tahu memang dia bodoh. Kalau nggak pakai nanya sama Allah, nggak matur dulu sama Allah, nggak minta pendapatnya Allah, tidak minta pandangannya Allah, apa ya sebutannya apa? Kapan kemudian kita nanya sama Allah? Kapan kita kemudian mendekat pada Allah? Kalau mobil yang kita beli hilang. Kalau ibu punya ilmu yang satu ini, ilmu yang sudah dijalankan sama Yusuf Mansur, atas izin Allah bersama kawan-kawan dan jamaah di seantero dunia, dan mereka merasakannya, insya Allah ibu dan bapak pun akan merasakannya. Tes, coba tes. Besok pagi ibu-ibu pergi ke pasar. Pergi ke pasar. Pasar apa yang dekat dari sini? Pasar apa? Sukoharjo. Oke. Pergi ke pasar. Nggak usah bawa duit. Pergi ke pasar nggak usah bawa duit. Bawa doa aja. Kira-kira pulangnya bisa bawa belanjaan atau tidak?
Kita tidak terlatih. Terlatihnya adalah kalau bawa duit, yo pulang bawa belanjaan Pak Ustaz. Kalau tidak bawa duit, yo pulang lagi. Duit menjadi Tuhan buat saudara semua. Pantas saja tidak cukup 10.000. 1 juta juga tidak cukup. 10 juta jelas tidak cukup. 1 triliun juga. Kalau Tuhannya bukan Allah, nggak bakal cukup. Tapi kalau Tuhannya Allah, jajan. Tidak usahlah disedekahin seperti Imam Ali. Karramallahu wajhah. Imam Ali dititipin duit oleh Fatimah, istrinya. Diminta oleh Fatimah belanja ke pasar membeli keperluan. Di tengah jalan, duit itu pindah tangan ke orang miskin. Imam Ali pulang. Enggak. Imam Ali terus jalan. Kenapa Imam Ali terus jalan? Padahal duitnya sudah disedekahkan. Imam Ali sama seperti Yusuf Mansur. Bisa beli dan tidak bukan karena tidak ada duit. Bisa beli dan tidak, ya, bukan karena tidak ada duit, tapi bisa beli dan tidak adalah karena Allah. Yang punya pasar adalah Allah. Dia maju terus. Dia maju terus. Jajal ilmu ini. Besok pagi ibu sholat duha 2 rakaat. Ya Allah, saya mau ke pasar nih. Janjian ya. Tuh betul. Bertamulah dulu sama yang punya pasar. Kalau yang bawa duit saja, betul nggak? Bisa pulang bawa belanjaan. Masa? Bawa yang punya duit, ente pulang kosong? Nggak mungkin. Bila ditemenin sama duit, saudara bisa pulang bawa belanjaan. Bagaimana lagi ditemenin sama yang punya duit, yang punya pasar? Matur dulu, ketuk pintunya dulu. Assalamualaikum ya Allah. Saya mau sholat duha nih, mau janjian. Ustaz boleh tuh begitu? Sudahlah. Kalau mikir nggak boleh mah kita jadi berantem. Masa sama Allah assalamualaikum? Jangan ngeliat itunya lah, ngeliat ajarannya nih. Ini kan bahasa tauhid kita, bahasa ngajak. Ente ketuklah dulu pintu Allah. Emang juga kalau nggak setuju mah nyarinya nggak beres aja. Emangnya Allah punya pintu? Capek dah. Yusuf Mansur nih sesat. Allah masuk punya pintu. Ya, mudah-mudahan dimengerti maksud saya. Ketuklah dulu pintu Allah. Usolli sunatat duha. Seakan-akan saudara janjian sama Allah. Ya Rob, sebentar lagi saya mau ke pasar. Tungguin ya. Pernah nggak begitu? Nggak pernah kan? Karena duit ada. Anda nggak perlu sama Allah, tapi tanya sama orang miskin. Yang tidak punya makanan, tidak punya belanjaan, pasti dia menyebut Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau saudara terakhir, satu-satunya yang diharapkan, ternyata malah tutup pintu, udah ketemu Allah deh. Pada saat itu sih ketemu Allah. Tapi kalau masih ada gantungan, sandaran, harapan, Allah nomor keempat, nomor kelima, nomor keenam, atau malah nomor ke-17. Ini kita jajal besok pagi. Ada duit, ada. Nggak usahlah kayak Imam Ali saya bilang, kasih sama orang itu duit, nggak usah. Nggak usah. Sekedar taruh aja di laci ini duit. Nggak usah dibawa. Ibu pergi ke pasar, sholat duha 2 rakaat, janjian sama Allah. Ya Allah, kata Yusuf Mansur, engkau yang punya pasar. Berarti kalau minta boleh dong. Saya kalau doa begitu Pak sama Allah. Asik. Lebih akrab. SMS masuk nih. SMS masuk nih. Tet masuk. Saya baca. Ustaz, kita hari ini mesti bayar besi. Kalau saya masih sempat mampir, saya akan mampir. Kalau nggak sempat mampir, ya sudah, di mobil aja. Saya tunjukin SMS-nya. Nih, ya Allah SMS-nya. Kebaca nggak?
Yang tidak setuju mah bodoh amat. It's my way. Ini cara saya. Ya Allah nih saya dapat SMS nih. Kebaca nggak? Kalau nggak kebaca, saya bacain ya. Ustaz Yusuf, hari ini besi datang, mesti dibayar. Nah saya yakin kau maha melihat. Urusin dah. Bayarin. Staf kelurahan bisa nyuruh Pak Lurah? Nggak bisa. Lurah bisa nyuruh camat? Nggak bisa. Camat nyuruh bupati? Nggak bisa. Nggak sopan juga. Pak Bupati, iya ya, tolong bawain tas saya dong. Sebentar, ulangi coba. Pak Bupati, tolong bawain tas saya. Nggak bisa. Begitu hebatnya Allah, bisa kita suruh, Pak. Subhanallah. Begitu tingginya dia, Al-A'la, udah nggak ada lagi. Tapi dia bisa kita perintah, bisa kita mintai tolong. Dan ibu bapak pasti tahu, kalau kita datangnya jalan, Allah datang ke kita lari. Kalau kita datang ke Allah lari, Allah datang ke kita lompat. Jangan-jangan ibu masih sholat, Allah udah di situ. Nggak perlu ke pasar. Sholat 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 8 rakaat pol, lipat sejadah, buka mukena, anak ngomong, "Mah, sholatnya lama banget sih." Iya nih, lagi ngejajal ilmu. Ilmu apaan? Itu kata Ustadz kalau mau belanja, minta aja sama Allah. Loh Ustadz, nanti orang nggak pada ikhtiar. Babnya beda. Bab ikhtiar lain lagi. Lain lagi. Ini ngajinya kita lagi bab doa. Jangan dicampur-campurin. Ngajinya jangan selesai sampai di sini doang. Tentu saudara masih harus ngaji lagi bab-bab yang lain. Nanti harus ngaji bab doa yang belum kekabul. Nanti ngaji lagi bab yang doanya diganti sama yang lain. Hari ini mukaddimah, insya Allah. Mah, sholatnya lama banget sih. Iya nih, lagi demen sholat duha. Tadi ada tamu tuh. Mana sekarang? Udah pulang. Tamunya nitip apa tuh buat mama? Nah coba sini bawa. Begitu dibuka, belanjaan. Subhanallah. Coba yang teh jajal ilmu ini, jajal. Sehingga duit pagi hari nggak kepake. Nggak kepake. Bisa kita bagi buat orang lain. Sini, udah selesai makan nih buat kamu. Yang berani duluan. Kalau duluan ngepur namanya. Kalau ngepur, Allah lebih wajib lagi datang. Sebentar Ustaz. Ya udah deh, kalau nggak setuju mah susah. Kalau dia ngomongnya sebentar itu susah tuh. Manalah Allah punya kewajiban. Ya, ente nggak percaya. Ente udah nggak ada duit, duitnya diserahin ke Allah. Allah lebih wajib lagi datang Pak. Ini orang udah nyerahin duitnya. Loh kalau aku nggak datang nggak makan dia. Lebih wajib dia datang. Begitu dibuka belanjaan, subhanallah. Kalau sholatnya 4 rakaat, separuh jalan. Separuh jalan, jalan dulu. Begitu jalan, tengah jalan, mau kemana Ji? Mau ke pasar? Nggak usah, aneh tadi belanja ikan. Ternyata anak-anak aneh mintanya ayam. Lo buat ente aja, separuh jalan, 4 rakaat. Kalau 2 rakaat, sampai pasar. 2 rakaat sampai pasar, sampai pasar. Seperti orang punya duit, jenengan semua masuk ke pasar, padahal nggak bawa duit. Seperti orang yang punya duit, jenengan semua nanya sama tukang ikan, ini ikan berapa duit? Seperti orang yang punya duit, ketika dijawab 17.000, baik, beli 2 kilo. Si tukang ikan bungkus, ngasih ke kita. Secara hitungan, kalau ngasih mesti bayar tidak? Bayar. Tapi lihat, Bu,
ini ikannya nggak usah bayar. Tuh di belakang ada ibu bupati. Begitu nengok, oh iya ada ibu Haji Wardoyo, dada. Udah dibayarin, ya. Waalaikumsalam. Nah, 2 rakaat. Oh sudah dibayar? Oh udah dibayar. Ya. Makasih ya Bu. Iya sama-sama. Kita nanya sama tukang ikannya, ada kembalinya nggak? Kalau situ semua mintanya dari pagi, kalau situ mintanya semua dari pagi hari, dini hari maksudnya, fi qiyamil lail, saudara datangnya matang datang, subhanallah. Betul nggak? Matang datangnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Doyan nasi uduk nggak? Kalau di sini nasi apa? Nasi liwet. Doyan nasi liwet nggak? Ya doyan. Masa orang Sukoharjo nggak doyan? Ya nih, saya tadi beli buat anak-anak, sekalian beli buat situ. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mintanya dari malam, matang. Oh iya emang begitu. Ente kalau rajin begini, rajin baca Quran, betul nggak? Rajin bersedekah, itu ente nggak perlu begini diselesain maunya. Tapi karena kita telat, begininya telat, sujudnya telat, rukuknya telat, baca Qurannya telat, kita perlu proses dulu, minum. Allah bilang, biarin dulu lah. Selama ini gue udah telat sholatnya, telat zakatnya. Zakat tahun 2003 baru dibayar 2010. Sedekah kalau belum tinggal recehan itu, belum sedekah. Ya Allah datangnya ntar dulu. Subhanallah. Masya Allah, nggak kepake, duit nggak kepake. Ilmunya ilmu minta. Ente punya motor, pengen dijual, jajal ilmu yang satu ini, jajal. Yang lain muter nih bawa motor, muter nih, saksikan, 6 juta jadi 4. Tuh. Berasa enggak? Kita bawa muter, dong sana, dong sini tuh motor, 8 jadi 6, 10 jadi 8, tuh enggak? Malah salah, cuman digade 1,5. Coba jajal ilmu yang satu ini. Ini motor mau dijual, kasih tahu dulu yang udah ngasih selama 3 tahun. Sholli sunnatal hajati rakaataini lillahi ta'ala. Allahu akbar. Salat. Bersalat lapor kepada Allah. Ya Allah, makasih nih udah ngasih motor 3 tahun. Hari ini saya ada keperluan. Ngomong seperti sahabat gitu. Friend, seperti temen. Tidak berjarak. Kita bisa serius kalau curhat sama teman. Kenapa kalau curhat sama Allah enggak serius? Sebabnya satu, Allah seperti tidak ada di hadapan saudara semua. Padahal Allah itu ada di hadapan saudara semua. Ngobrol. Ya Allah makasih nih udah ngasih 3 tahun motor. Hari ini saya perlu duit. Izinnya mau saya jual. Saya ajarkan ke Haji Adib. Jadib, Riyado. Mujahadahan. Jalan ke showroom enggak? Jalan, tapi nanti aja hari keempat. Selama 3 hari sholat dulu. Supaya apa? Harga 6 jadi 7. Harga 7 jadi 8. Bingung kan? Harga 8 jadi 10. Nggak percaya. Jalan tidak ke showroom? Jalan, tapi santai aja dulu. Ntar hari keempat, riadoh dulu selama 3 hari, polin sholat di masjid, sholat malam. Baru hari keempat, jalan muter ke showroom-showroom. Antengin dulu 7 hari, hari ke-8 baru jalan.
Polin dulu 14 hari, hari ke-15 baru jalan. Polin dulu 21 hari, kalau berat persoalannya 40 hari. Bid'ah tuh Ustaz. Ya capek. Capek, ente ke showroom aja muter-muter. Kenapa sih nggak muter-muter rumah Allah aja? Sholat subuh di masjid A, sholat lohor di masjid B. Sama kan? Sama tidak? Sama. Sholat asar di masjid C. Di mana masjid? Tawarin Allah. Tawarin. Kita bawa langsung nih motor ke rumahnya Allah. Kita taruh di parkiran. Ya Allah, motormu saya jual. Belinya 3 tahun yang lalu 6 juta. Keperluannya 7 juta sih. Mudah-mudahan ya Allah, ini motor bisa laku 7 juta. Habis doa selesai, pulang, pergi keluar masjid. Alhamdulillah, hilang motornya. Udah, motor mana? Motor hilang. Masuk lagi ke masjid. Masuk lagi. Ngomong lagi sama Allah. Duh, tadinya ada motor, sekarang gak ada motor ini. Insya Allah kalau Bapak prakteknya kayak gitu, itu yang kedua nih doanya lebih khusyuk. Lebih meneteskan air mata. Betul nggak? Yang kedua nih doanya setelah hilang motor masuk lagi. Insya Allah lebih khusyuk, lebih sedih. Motornya urusan Allah aja. Allah nanya sama malaikatnya, buat apa dia minta jual motor? Buat bayar kuliah anaknya. Ya udah ambil motornya, ya ambil. Allah yang beli. Allah yang beli. Ini motor dicuri, jengreng, wasilahnya dicuri. Ada yang beli si A ngasih si Ustadz yang B buat si B. Buat si B. Proses aja itu, Pak. Begitu pulang, ya, istri nanyain, udah laku Pak motornya? Alhamdulillah hilang. Oh berarti yang beli Allah ya Pak? Iya, cakep dah, bini gue malah ya, top. Yang lain marah-marah, lu sih ngajinya masih mangsul. Itu tuh. Masa jual motor ke masjid? Ya hilang. Tapi karena istrinya ngaji juga di sini. Gimana Pak motornya laku? Alhamdulillah hilang. Ya kita tinggal terima beres dong. Iya tinggal terima beres. Kalau Allah ngasih duitnya, ente perlu jalan. Perlu jalan ke bank, transfer, anak ente perlu begini, anak ente perlu begitu. Karena udah diselesaikan Allah, Allah urus semuanya. Tiba waktunya bayar, nggak kebayar, nggak ada masalah, nggak ada masalah, nggak ada masalah. Tapi tiba-tiba kemudian datang surat mengingatkan untuk datang melengkapi data-data yang belum terlengkapi. Anak kita bingung, Pak, emang Bapak bayar? Enggak. Loh, nih dapat surat buat ngelengkapin data-data? Ya datang aja sana. Begitu kita datang ke sana, bener, udah ada yang bayar. Siapa? Nggak ngerti. Subhanallah. Tidak, Pak Bupati sendiri mengingat udah 3 kali. Makasih Pak. Dicatat. Saya malu nih hari ini, saya pakai celana, beliau pakai kain. Yang jadi kiai beliau. Insya Allah. Ya. Alhamdulillah. Emang adem Pak, kalau pakai kain tuh adem. Apalagi nggak pakai daleman, oh sangat lebih sejuk. Ibu bapak yang dirahmati Allah, ilmu yang satu ini ilmu minta. Kita kuatin di sini. Kalau ilmu ngasih, saya nggak perlu ngasih tahu dah. Di TV udah sering, di sini udah 3 kali, di Solo apalagi, masya Allah. Ilmu minta, ilmu minta. Sehingga di siang harinya gimana kalau pagi hari udah beres? Ikutin lagi. Selesai makan pagi, sholat lagi 2 rakaat. Berterima kasih sama Allah. Ya Allah, tambahan nih. Sholat deh 2 rakaat lagi, ngelengkapin jadi 8. Makasih ya. Udah diterima sarapan paginya. Tinggal makan siangnya. Amin. Lah
Emang susah amat, tinggal ngucap begini susah bener. Ente males minta pada, makanya keajaiban yang kayak begini nih nggak ada. Ngandelinnya duit, ngandelinnya temen, ngandelinnya gaji, ngandelinnya arisan, ngandelinnya jual tanah, ngandelinnya jual rumah, ngandelinnya jual mobil. Allah tidak diberikan ruang untuk masuk. Allah nggak masuk. Hati kita Pak bisa terlampau sempit buat Allah. Terlampau sempit kalau kita tidak memberikan dia masuk. Betul. Bapak-bapak, coba juga jajal ilmu ini, ilmu minta, jajal. Pulang dari sini, kalau ada istri langsung berangkat paling mahal di Sukoharjo. Duitnya bagiin aja, nggak usah bawa duit, masuk aja ke restoran. Ya bukan dia, tapi Allah. Masuk. Mau makan apa Pak? Apa yang ada? Sini keluarin. Makan. Nggak percaya ente. Begitu makan udah mau habis, tengkleng habis, ini habis. Hah? Datang Pak Haryanto. Kamu di sini? Iya Pak, sini. Ini gini oh. Iya Pak, alhamdulillah. Oh, iya ya. Saya di meja situ ya. Iya Pak, monggo Pak. Nah, tenang aja kita makan. Haryanto duluan. Ji, saya sudah bayarin. Oh, makasih Pak. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, subhanallah. Serius ini. Loh kalau gitu ngarep dong. Loh, ngarep sama Allah itu luar biasa loh. Sebelumnya nggak pernah ngarep Sebelumnya nggak pernah ngarep. Nggak pernah merindukan Allah datang. Sekarang merindukan Allah datang. Mana nih Allah? Bapak sore kumpulin anak-anak yang memperhatikan siaran terakhir saya atas di Allah. Ya, acara nikmatnya sedekah sudah tidak ada di MNC. Sudah digusur. Ya, Indonesia ya senangnya sama yang nyanyi-nyanyi. Ya, senangnya sama yang ngelawak, yang ngebodoh. Nah, di tayangan terakhir saya sampaikan, uji iman Anda, uji. Apakah saudara bisa menjamu anak-anak saudara karena saudara ada duit? Apakah ada Allah? Kalau saudara keyakinannya hanya bisa menjamu anak-anak saudara kalau ada duit, itulah penyebab kenapa Anda tidak menjamu anak-anak Anda. Tapi kalau urusannya yang iman, urusannya tauhid, bukan karena duit, tapi karena Allah, kapan saja Anda mau menjamu anak Anda, berangkat. Kita nanti akhir bulan makan sate Padang. Kan kasihan banget orang miskin, makan sate Padang saja mesti nungguin turun gaji. Makan di restoran Padang mesti nungguin bonus ada. Kasihan bener staf-staf Pak Bupati yang paling bawah untuk ngajak dolan anak-anaknya. Kudu nunggu ada rezeki. Ngapain? Yang punya tempat wisata Allah. Tinggal masuk, minta. Beresin mau. Saudara kalau diterima sama Pak Bupati, sama Pak Wakil. Kalau diterima, kebenaran misalkan lagi ada. Nggak mungkin pulang tangan kosong kan? Nggak mungkin. Saya aja nggak pernah tangan kosong ketemu beliau. Nggak pernah. Nggak minta loh ketemu. Apalagi Allah. Ente ketemu aja dapat, nggak ketemu aja dapat. Kumpulin anak-anak. Ntar malam mau makan apa nih? Anak-anak bingung. Emang Bapak habis dapat bonus ya? Enggak dapat bonus. Kok ngajak kita makan? Ya iya. Bapak habis belajar tadi di masjid apa dah namanya? Baitur Rahmah. Kata Ustadz, makan gak makan bukan urusan duit. Urusannya mau gak minta sama yang ngasih makan. Apa ya? Ya apa dah terserah. Istri kita bilang, saya sampaikan tuh di acara terakhir di MNC itu. Coba ngomong. Pecel lele.
pecel lele aja Pak. Ya udah. Ya. Sekarang kita berdoa sama Allah. Aneh kan, keluarga yang begini kan aneh. Biasanya keluarga gimana kalau mau makan pecel lele gimana? Rundownnya gimana? Ambil duit di lemari. Di rak yang kedua ada laci, di laci ada dompet. Ambil nih. Rundownnya aneh tuh. Rundown yang bener gimana? Mau pecel lele nih? Yuk, kalau mau kita berdoa dulu. Anaknya 5. Dia 1. Istrinya 1. Ngomong sama Allah. Ya Allah, kami mau makan pecel lele ntar malam. Anak saya 5, saya 1, istri saya 7. Ya, 7 bungkus. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi walhamdulillah. Kenapa ini terasa aneh? Karena saudara nggak sering melakukan. Kalau saya nggak aneh. Nggak aneh. Di dunia kiai biasa. Bukan sombong nih. Kiai, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada kiriman besi. Oh, dari mana? Orangnya nggak mau disebut. Oh, iya. Salam sama dia ya. Ya Kiai, turun di sini? Ya turun. Si Kiai tahu, belum tentu nih besi yang nganter orang. Belum tentu. Dan kebanyakan datangnya si Kiai nggak di tempat. Kebanyakan datangnya si Kiai nggak di tempat. Pas pulang ngajar udah ada besi, udah ada semen, udah ada pasir. Saudara bisa pergi aja kerja. Orang kerja bukan buat nyari duit, buat ibadah. Lalu saudara bilang, ya Allah anak saya tinggal belum makan, masih makan, beres, selesai. Nggak percaya. 5:30 suruh anak-anak yang 5 siap-siap. Ayo pakai kain. Nih, pakai baju koko, kita ke masjid. Kita minta pecel lele di masjid. Anak-anak bingung. Bah, kok ke masjid sih? Iya, di masjid itu ada yang punya pecel lele. Kita minta langsung sama yang punya. Kita bilang sama anak kita sambil jalan menuju masjid. Nanti ya, habis dia yang lain pada pulang, kita matur. Udah sepi kan? Sepi. Kan kita gitu, kalau mau bawa bupati kan, kita tungguin dulu. Gitu. Begitu tamu terakhir pulang, baru kita, assalamualaikum Pak Bu. Waalaikumsalam. Ayo Mas. Udah tinggal berdua Ji. Ini cepet-cepet pulang. Udah datang, udah berhadap-hadapan sama Allah. Allahumma lantas jalan. Yang lain Allahumma lantas salam. Ini Allahumma lantas jalan. Jangan Pak, udah tanggung diterima sama yang pemilik jagat. Mestinya santai dulu, kalem. Kita di belakang duduknya, merapat ke depan. Ayo nak, kita ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, saya bawa anak-anak saya. Malam ini tolong ya Allah. Kita mau makan 7 bungkus pecel lele. Anak-anak kita, amin. Pulang ke rumah. Alhamdulillah. Di rumah gak ada apa-apa, sepi. Bah, mana? Allahnya belum datang. Iya, lagi dipesan kali. Mau ditungguin aja, tungguin. Sambil nungguin Allah datang, ya nggak? Ngaji seayat 2 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasa'alun 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun thumma kalla saya'lamun. Ada mobil parkir. Klakson. Tin. Kita bilang sama anak kita, "Pak, loh, Allah udah datang tuh." Anak kita nanya, "Emang Allah bawa mobil, Pak?" Udah lihat dulu. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapakmu ada? Pak Mansur ada? Ada Pak. Dari siapa? Dari Pak Yusuf. Ya biar aja yang cerita saya. Ada Pak sebentar ya. Pak, yang datang bukan Allah.
Yang datang Pak Yusuf. Yaitu Allah yang datang. Ajarin anak-anak. Likulli syai'in ayatun. Setiap segala sesuatu ada tanda. Di surah Yasin aja 3 kali itu tanda disebut. Kita sudah belajar dulu sama Habib Syekh ketika ada di pelatarannya Radio Al-Hidayah. Itu tanda-tanda Allah udah mau datang tuh. Ya temuin. Kasih tahu Pak yang datang Pak Yusuf. Oh iya kita keluar. Ya Ji, masuk dulu. Enggak langsung yuk. Temenin aneh. Kemana? Mau nyari makanan. Oh iya sebentar ya. Kita masuk ke rumah. Woi, dikit lagi. Kencengin doanya, kencengin. Kita pakai kain, ganti celana. Kita pakai kaos, ganti lagi baju. Kita duduk di mobil dia. Kata yang punya mobil, kemana ya yang enak ya? Makan apa yang enak ya? Ente gak usah ngomong begini. Pecel lele aja Ji. Gak usah. Allah udah beresin dah, gak usah. Nuzulam min ghafurir rahim. Udah beres, tenang. Ya ente yang mau makan terserah ente. Ya deh, ayam goreng aja kali ya. Mintanya apa? Pecel lele. Berapa bungkus? 7 bungkus. Dikasihnya apa? Ayam goreng. Masalah nggak? Masalah nggak? Nggak ada masalah. Naik pangkat iya. Tapi bukan Allah tuh kalau nggak bercanda sama situ pada. Allah bercanda sama situ. Ingat nggak dulu waktu kuliah? Waktu masih muda, duduk-duduk di halte gitu. Ini kalau ada tukang es kelapa enak banget gitu. Tiba-tiba muncul tukang es kelapa. Terus parkir di halte. Tuh nggak? Nggak lama kemudian pengendara motor datang ke halte. Dia duduk di samping kita. Bang, kelapa 1. Kita baru ngucap nih. Ya Allah, kalau ada es kelapa enak banget. Udah ada tukang es kelapa, motor duduk di sebelah kita pula lagi. Dia mesen es kelapa 1. Terus dia nengok ke kita. Ente mau? Subhan. Mau. 2 bang, sama dia 1. Duh, Allah bercanda. Begitu makan, kata si pengemudi motor, saya duluan ya. Bayarin. Assalamualaikum. Ya salah ente, mintanya cuman kalau ada es kelapa enak banget. Coba mintanya yang gratis gitu sekalian. Allah bercanda sama situ. Ayam goreng. Ya, jalanin dulu. Ternyata tukang ayam goreng bagaimana tuh? Parkir penuh. Kosong nih 1, masuk. Depannya pecel lele. Begitu turun, waduh penuh banget ya. Yang kosongnya aja dah. Pecel lele aja kali. Ji gak apa-apa Ji. Masuk pecel lele. Ente kalau beli pecel lele pakai duit sendiri, 7 bungkus kali 10.000, 70.000, nggak bakal takbir, nggak bakal berteriak subhanallah, nggak mungkin ente netes air mata, lebay. Ada duit begitu bayar gemeter. Kenapa gemeter? Saya bisa bayar Pak. Bohong banget. Tapi kalau caranya begini nih, dijamin ente bergetar hati ente. Ya Allah. Pecel lele masuk. Bungkus Pak? Apa makan di sini? Bungkus. Saya 4. Dia nengok deh. Ente anaknya berapa? Anak saya sih 5. Tapi tadi maghrib mintanya 7. Nggak usah. Allah udah beres sih. Anak saya 5. Pak tadi ya bungkus 4 saya. Buat teman saya 10. 10, duit aja bisa 7, masa yang punya duit ngasihnya 7 juga? Nggak mungkin. Kita ngomong nggak? Maaf Ji, di rumah ini cuma 7 orang, udah nggak apa-apa. Nanti bakal ada tamu, insya Allah. Oh gitu ya, iya.
Nanti ente bakal tahu nih. Kok tamu tuh tahu bakal ada tamu? Ya memang bukan tamu biasa ya. Pulang dah. Di tengah jalan masih mampir ke swalaya. Mampir sebentar ya, ente tungguin mobil, aneh masuk sebentar. Mau beli minuman buat anak-anak aneh sama anak ente sekalian. 10 menit keluar. Bawa tuh plastik 2. Nih, yang merah buat aneh, yang hitam buat anak-anak ente. Subhanallah. Duit 70.000 kepake nggak malam itu? Nggak kepake. Ente kalau punya ilmu ini, sedekah tuh udah nggak ada cerita lagi. Kamu sedekah aja. Tapi kan buat ngegaji karyawan nggak ada urusan. Ente yang punya duit juga belum tentu bisa ngegaji. Jangan sombong ente. Saya mau sedekah nih buat pembebasan tanahnya Pak Wakil nih, Pak Ketua PPPA 2.300 meter. Tapi ini duit nggak ada tapi udah. Nggak ada tapi, nggak ada urusan. Bagi aja udah. Urusan Allah. Nih kita baru ilmu yang satu. Ilmu minta. Duit udah nggak kepake. Pagi, siang, sore nggak kepake. Asal ente kencang mintanya, yakin. Insya Allah. Begitu pulang ke rumah, anak-anak nyambut. Anak-anak nyambut. Gimana Pak? Berhasil? Berhasil, beres. Nih, loh, pecelnya. Jam tangan tuh sama si Om. Jam tangan. Makasih ya Om. Ini pecelnya. Sebentar. Ini yang gede ya? Iya yang gede Ji. Buat Ed. Mana adik-adiknya panggil? 4 adiknya dipanggil. Satu-satu. Bocah. 50 kali 5. 250.000. Udah mah gak kepake. Ente dapat lebih. Kenapa ente kurang? Yang ente andelin bukan Allah. Seru. Ilmu minta. Mau pergi haji, nggak ada duit, minta aja mau. Dia yang punya Mekah kok. Dia yang punya Madinah. Pengen punya rumah, ngandelin duit. Jadi 20 tahun jadi karyawan baru jadi DP tuh. Pengen punya mobil, aduh 10 tahun jadi staff baru tuh bisa kredit mobil. Jangan nungguin yang gitu-gitu. Ada Allah Maha Kaya. Wallahu ghaniyun hamid. Wal mughni, bukan cuman ya al-ghani, dia juga al-mughni. Bukan cuman al-fattah, dia juga ar-razzaq. Insyaallah. Kalau perlu Bapak Ibu ajarin sama anak-anak kita yang kecil-kecil. Cerita terakhir, insyaallah lah, yang kedua nggak perlu diomongin. Ilmu yang kedua, ilmu ngasih. Insya Allah udah nggak perlu diomongin ya. Saya sudah tinggal melelang saja. 2.300 meter berarti 2.300 orang. Masa sih? Ya enggak? Sukoharjo penduduknya banyak. 2.300 orang. 1 meternya 500.000. Insya Allah dah. Nanti ibu-ibu bapak-bapak tinggal mendatangi saja ketua majelis taklim masing-masing. Nanti ketua majelis taklimnya datang ke ibu wakil, datang ke ibu bupati, bilang, ini dari majelis kami Bu beli 10 meter, ini dari majelis kami Bu beli 100 meter ya gitu. Koordinasinya lewat daerah. Panggil lurah, masih mau jadi lurah nggak? Siap dan masih. Kalau masih jatahnya satu kelurahan ya 100 meter. Ya silakan. Ditunggu 1 minggu. Pak Kapolres ya kasih tahu Pak Polsek doang insya Allah lah. Pokoknya yang kedua mah nggak usah diomongin. Kita kencengin nih yang satu ini, ilmu minta, ini ilmu tauhid nih. Cerita terakhir, ya. Saya contohkan di kuliah online, anak kita matur ke kita, Pak, iya, kakak ikut study tour tidak nih? Oh ikut study tour. Loh kalau ikut mana bayarnya? Tinggal berapa hari lagi loh. Loh ajarin ke dia. Kamu inget nggak mama minta sama Allah Sabtu kemarin? Dikasih nggak sama Allah? Ingat nggak kita minta sama Allah pecel lele? Dikasih nggak sama Allah? Dikasih. Ah jajal.
Jajan. Bilang sama Allah, berangkat. Yang nggak punya duit, belum tentu tidak berangkat. Jangan salah nih. Kalimatnya bukan begini. Nggak punya duit, apalagi salah. Salah. Nggak adil. Kalimat itu nggak adil. Yang adil adalah yang punya duit belum tentu pergi haji. Yang nggak punya duit belum tentu tidak pergi haji. Tuh, kalimatnya baru adil. Kenapa? Karena dua-duanya ada Allah di sana. Bukan ada duit. Yang punya duit tetap Allah. Yang nggak punya duit tetap Allah. Keputusan finalnya Allah. Bilang sama anak kita. Dan minta sama Allah, ntar Bapak temenin. Iya Pak, belajar kan kemarin? Sarapan pagi, makan malam. Iya Pak, belajar. Ya sudah, ya berdoa sama Allah. Tengah malam bangunin. Nah, bangun. Katanya mau study tour, bangun. Kita temenin anak kita, ya Allah yang punya tempat study tour bukannya mereka tapi Engkau ya Allah. Bukakan buat anak saya pergi. Bayar ke enggak itu. Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin. Senin pagi anak kita berangkat. Pak gimana nih? Apanya yang gimana? Duitnya mana? Udah berangkat. Lah terus kalau nanti nggak boleh berangkat gimana? Kalau nggak boleh berangkat pulang aja lagi susah. Bapak doain insya Allah. Pak udah sono. Betul loh, kita nih nggak pernah belajar, makanya Allah yang ngajarin. Allah kasih ente kesusahan, lalu Allah tutup semua pintu kesusahan. Allah yang ngajarin tuh Pak. Makanya sebelum Allah ngajarin, ajarin diri sendiri. Dari sekarang tutup, tutup. Dinolin tuh, nggak ada yang lain. Makanya kita diajarkan kalimat tauhid, la ilaha illallah. Dinolin dulu. Anak kita berangkat dah. Udah sholat malam nih, malam Kamis, malam Jumat, malam Sabtu, malam Minggu, malam Senin. Senin pagi berangkat ke sekolah. Nggak bawa duit, bawa sholat malam. Alhamdulillah, ditinggal. Alhamdulillah, Sebab apa? Sebab nggak bayar, itu dunia. Ente bayar, ente pergi. Ente nggak bayar, ente nggak pergi. Tapi jangan lupa, dunia ada di bawah kekuasaannya Allah. Walillahi mulkus samawati wal ardh. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Dunia ada di kekuasaannya Allah. 12 bis udah siap berangkat. Satu bis terbuka pintunya. Pak Bupati, Pak Wakil, satu bis terbuka pintunya. Turun satu anak. Dialah ketua kelas tempat anak kita belajar. Kan saya udah bilang, belum tentu nggak bayar, nggak ikut. Belum tentu. Begitu yang lain udah naik bis, anak kita ditinggal karena nggak bayar, terbuka satu pintu dari 12 bis. Turun satu ketua kelas. Nyamperin anak kita, Masya Allah. Hah? Iya. Oh, iya. Ya udah, jagain sekolah ya. Assalamualaikum. Kirain mau dibayarin. Ya biar aja Pak, biar aja. Anak kita saat itu belajar apa? Belajar sabar, belajar redho, betul nggak? Kita kan belajar sabarnya baru sekarang. Baru sekarang, belajar ridho baru sekarang. Anak kita dari kecil kita ajar. Nanti nggak ikut? Iya. Nggak bayar ya? Iya. Iya. Jagain sekolah ya. Pergi. 12 bis pergi. Betulkah anak kita benar-benar tidak berangkat? Ntar dulu. Ntar dulu. Ya, sebagai penutup, yuk kita ngaji bareng. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat ini saya di radio Al-Hidayah lewat rumahnya Habib Husin bin Habib Anis. Ayat ini juga saya perdengarkan sebagai hadiah buat Habib Syekh yang insya Allah mendengar juga di rumahnya. Ayat ini insya Allah saya persembahkan buat para pendengar atau yang mengikuti siaran tundanya
yang memahami bahwa keputusan ada di tangan Allah. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'iznihi. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Anak kita siap-siap pulang. Setelah 12 bis pergi berangkat, 12 bis dadah-dadah sama anak kita. Dadah pergi ya, anak kita dadah. Anak kita belajar udah ikhlas dari awal. Kita yang ngomong sama anak kita, Allah izinin kamu pergi, pergi. Allah nggak izinin kamu pergi, kamu pulang. Yang lain dapat study tour, kamu dapat Allah. Begitu mau pulang, datang satu mobil Alphard hitam, masuk dia ke sekolah, turun satu anak beserta ibunya. Celangak celinguk ngucap salam sama anak kita, Assalamualaikum. Yang lain kemana? Waalaikumsalam. Udah jalan. Oh, udah jalan. Ketinggalan dong kita. Iya, ente ketinggalan juga. Kalau saya mah lain. Mah, udah pada jalan, gimana nih? Ya udah, ayo kita susul atau kita berangkat aja lah. Nggak usah ikut mereka. Iya. Teman saya ajak ya mah, ajak aja, ajak. Allahu Akbar. Yang punya duit 27.500 naik bis. Yang berangkat pakai Allah naik mobil pribadi. Subhanallah. Begitu mendekat pintunya terbuka sendiri, cekceng. Duduk nih anak, Allah adem banget ya Allah. Dia mikirin yang naik bus ada yang AC-nya mati. Di bus paling top makanannya lontong, paling top. Nih si Alphard nih ada restoran mampir, ada restoran mampir, ada swalayan mampir. Sepanjang jalan isinya karunia dari Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah. Oh. Ayo Sukoharjo, jangan lupa ente pada punya Allah. Sayang kalau Allah dianggurin. Teman-teman kalau semobil sama saya suka ngeliat tiba-tiba Ustadz Yusuf diem. Kenapa diem? Ada sesuatu, ngomong. Nggak perlu nunggu ntar, ngomong. Asar sebentar lagi datang. Orang Sukoharjo yang pada punya persoalan atau tidak punya persoalan. Yang punya hajat atau tidak punya persoalan. Punya hajat atau tidak punya hajat. Asar sebentar lagi datang. Berangkat ke masjid. Temuin Allah di sana. Temuin. Istana raja yang satu ini tidak pernah tertutup, Pak. Terbuka. 24 jam buat siapa yang mau datang. Allah karim. Datang. Datang minta tuh masuk situ. Minta ngomong. Insya Allah. Wa idza sa'alaka ibadi anni
fa inni qarib. Kalau saudara minta saja susah, saya tidak mampu membayangkan apalagi ngasih. Wong minta yang gratis saja enggak, apalagi ngasih. Bismillahirrahmanirrahim. Sekaligus saya mengumumkan lelang tanah ya untuk perluasan PPPA Darul Quran Sukoharjo. Bagi siapa nanti ibu dan bapak yang punya rezeki lebih, insya Allah koordinasi akan dilakukan dengan melibatkan ibu-ibu ketua Majelis Taklim se-Sukoharjo. Karena yang punya pesantren ini bukan Pak Wardoyo, bukan Pak Haryanto, bukan Yusuf Mansur, bukan siapapun, tapi punya kita semua. Silakan nanti koordinasi dilakukan secantik-cantiknya, secakep-cakepnya oleh pengurus PPPA Darul Quran Sukoharjo. Kalimat awal sudah saya sampaikan. Kita lelang Rp500.000 untuk pembebasan lahan bagi PPPA Darul Quran Sukoharjo. Siapa yang punya kelebihan silakan diambil. Yang tidak punya pesan satu sama Allah. Minta sama Allah duitnya, insya Allah Allah akan berikan. Kalau ada yang punya duit tapi buat angsuran motor, belajar tuh apa yang tadi kita pelajari. Iya deh, angsuran motor kan bukan karena duit, karena Allah. Dah, lewatin dulu tuh angsuran motor. Insya Allah bulan depan nggak kebayar, tenang aja. Bulan depan nggak kebayar lagi, tenang aja. Insya Allah bulan yang keempat motor disita. Ya alhamdulillah kan nggak perlu bayar lagi. Irit malah. Yang punya angsuran rumah sekarang pakai dulu duitnya buat sedekah. Ustadz emang boleh? Sudahlah jajal dulu. Nggak usah banyak komentar. Kalau banyak komentar mah ente nggak bakal tahu. Udah jajal dulu insya Allah. Ustadz saya pengen nikahin anak. Dah elah gope. 500.000, berapa duit yang sudah saudara punya? Iya sih ada 10 juta. Tapi kan ini juga kurang. Justru karena situ kurang. Kurangnya 500. 9,5 buat modal nikah. Insya Allah yang 500.000 dikali sama Allah 1.000 kali lipat. Jadi 500 juta. Insya Allah. Ustadz saya punya emas. Apalagi kalau punya emas. Tinggal copot aja sekarang. Ustadz saya bawa duit nih sekarang. Baru 200.000. Dah taruh tuh di sorban. Berarti saudara tinggal 300.000. Insya Allah. Insya Allah. Nih anak-anak kita. Insya Allah saya akan push ya. Teman-teman Sukoharjo. Sekarang Pak Haji Adib. Kita punya program nggak mau tahu. 1 tahun harus 30 juz. Jadi 1 tahun 30 juz. 1 hari 2 halaman. Nah saudara. Ini tanaman ya saudara. Rugi kalau saudara tidak nanam. Kebunnya ini luar biasa. Kelak mereka bakal punya murid 100, 200, 1000, 2000. Bapak dapat terus pahala. Kalau kemarin saya masih bilang sama Ustadz Agus sama Ustadz Halimi 1 tahun adalah semampunya, nggak ada sekarang mah. Sekarang 1 tahun 30 juz. 1 hari 2 juz. Gimana tuh ceritanya? Silahkan. Nah kita 500.000, Masya Allah. Ente 500.000 bisa nggak punya pesantren? Nggak bisa. Belum tanahnya, belum gajinya. Ini dengan bersatu masyarakat Sukoharjo jadi pesantren. Ustadz Yusuf Mansur dapat apa tuh? Pak Bupati mikirin apa? Nggak ada. Yusuf Mansur nggak ada gajinya. Saya tadi cerita bohong saya dapat dari Pak Bupati. Nggak dapat. Nggak ada urusan. Kita nggak ada urusan. Dapat Pak Bupati silakan berikan kepada PPA dan Sukoharjo. No, ini buktinya. Apa pernah ada kwitansi ini? Nggak ada. Nggak ada. Kita juga tiket beli sendiri. Sama ibu dengan bapak. Dengan saya sama. Bismillah. Saya juga mau berjuang karena Allah. Karena itulah saya kaya raya. Saya kaya raya. Tiap kota saya punya mobil. Nggak perlu jadi bupati saya ada di kawal. Nggak perlu jadi bupati kan. Pak Widodo jemput saya di apa tadi? Di LP, Masya Allah. Ya kaya raya, alhamdulillah. Anak nambah terus, sekarang 5. Tinggal istri yang belum kelihatan nambah enggak. Saya. Iya doain aja. Untuk cemberut aja. Iya doain.
Rumah nggak perlu bangun, dibangunin sama orang, masya Allah. Tiket semua juga udah diatur sama Allah semua. Makin banyak minta, makin banyak dikasih. Makin banyak ngasih, apalagi makin tambah dikasih oleh Allah SWT. Baik, yuk kita tutup dengan baca suratul Fatihah. Habis baca suratul Fatihah, kita berdoa sedikit dengan doa Quran. Habis itu yang sudah ada bawa duit, di kantong, di dompet, di selipan peci, ya. Silakan sorbannya sudah digelar, silakan saudara taruh duit saudara di depan. Yakinkan hati, insya Allah Ustaz, saya mau ikut yang 500.000 untuk pembangunan PPPA pembebasan tanah di Sukoharjo sini, insya Allah. Kita baca suratul Fatihah. Yang punya utang mudah-mudahan lunas utangnya. Yang punya penyakit mudah-mudahan diangkat penyakitnya. Yang sedang terpuruk mudah-mudahan diangkat derajatnya. Yang sedang bermasalah anak keturunannya mudah-mudahan dijadikan soleh-soleha. Yang sedang bermasalah rumah tangganya mudah-mudahan disakinah mawaddah warahmah oleh Allah. Yang belum berangkat haji mudah-mudahan dengan wasilah sedekahnya Allah berangkatkan haji ke Baitullah. Yang pengen punya anak penghafal Al-Quran, mudah-mudahan dengan sabab kita membiayai ya penghafal Al-Quran, mudah-mudahan Allah menjadikan anak kita juga hafal Al-Quran. Mudah-mudahan semualah keadaan dirubah sama Allah dengan lebih baik lagi. Ala hadhin niyah, Al-Fatihah. Alhamdulillah. Alaihim waladhdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nastaghfirullahalazim wa natubu ilaih. Allahumma inna nas'aluka bikulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw a'taytahu ahadan min khalqik aw ista'tharta bihi fi 'ilmil ghaibi 'indak an taj'alal qur'ana rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jala'a humumina wa dhahaba ahzanina wa humumina ya arhamar rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi walhamdulillah rabbil alamin. Sebelum saya ucap salam, izinkan saya berterima kasih dan Pak Wakil dukungannya lebih terasa lagi dengan beliau. Masya Allah, mudah-mudahan lah di Sukoharjo akan lahir rumah-rumah tahfiz di setiap kecamatan, insya Allah. Silakan ibu bapak yang pengen pulang tidak keluar ruangan dulu, tapi ke depan dulu bersedekah. Seperti biasa, bapak-bapak nggak usah salaman, nggak usah cium tangan, ya. Mudah-mudahan ini sudah menjadi pertemuan yang diberkahi Allah Subhanahu Wa Taala. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. 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 Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar.
subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar.